الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الشك واليقين اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وسفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المهتدين وقائد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mimbar khutbah Jumat ini kami Al-Fakir mengajak kepada diri kami dan hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan berbekal iman dan takwa kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia terlebih di akhirat kelak. At-taqwa hiya imtisalul awamir wa istinabi nawahi sirran wa alaniyah. Takwa adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik dikala sendiri maupun di tengah keramaian manusia, baik di tempat yang tersembunyi maupun secara terang-terangan. Fala tatatamma illa bitakhalli an kulli radilah wa tahalli bi kulli fadilah. Sehingga takwa tidak sempurna kecuali dengan meninggalkan sifat-sifat tercela dan menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Meninggalkan sifat-sifat takabur, ujub, riya, hasud, sifat suka menghibah, sifat namimah, sifat kikir, dan sifat-sifat tercela yang lainnya. Sebaliknya menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, dengan sifat tawadhu, dengan sifat ridha, dengan sifat ikhlas, dengan sifat qanaah, dengan sifat dermawan, dan sifat-sifat terpuji yang lainnya. Taqwa ilahil alamin fa innahu izzun wa hirzun fid dunya wal marja'in. Takwa kepada Tuhan alam semesta yakni Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan di atas kemuliaan. Takwa lebih mulia dari jabatan dan kedudukan. Takwa lebih mulia dari pujian dan sanjungan manusia. Takwa lebih mulia dari harta dan dunia. Takwa adalah hakikat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menginginkan keamanan dan ketentraman dalam hidupnya di dunia sampai di akhirat kelak, maka kuncinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fiha ghinad darain fastamsik biha walzam tanal ma tastahi wa tad'i. Di dalam ketakwaan terdapat kekayaan dunia dan akhirat. Maka pegang teguhlah nilai-nilai ketakwaan dan konsistenlah untuk mengamalkan nilai-nilai ketakwaan. Niscaya Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda minta. Wa man dayya taqwa wa ahmala amruha
tawassatu fil uqba fununun nadama. Maka barang siapa yang menyia-nyiakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melalaikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk mencari jabatan dan kedudukan, sibuk mencari dunia dan gemerlapnya harta, maka akan dirundung berbagai macam penyesalan di dalam hidupnya, baik di dunia sampai di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita, istri, anak-anak kita dan orang tua kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita tutup usia kita yang sementara di dunia ini dengan predikat husnul khatimah, dan surga Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Qaf ayat 31, dan didekatkan surga bagi orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh dari mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita membaca kitab suci Al-Qur'an mulai dari awal sampai akhir, kita akan menemukan bahwa ketakwaan merupakan pangkal pokok semua kebaikan, kunci segala kebaikan dan penyebab setiap kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, musibah, malapetaka dan kesesaraan datang karena melalaikan dan mengabaikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa menyebabkan seseorang memperoleh kebahagiaan, mendapatkan keselamatan, kemuliaan dan pertolongan serta jalan keluar dari segala macam kesusahan dan kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar baginya, yakni jalan keluar dari kesulitan dan kesempitan di dunia maupun di akhirat. Tetapi di akhirat kelak manusia lebih membutuhkan keselamatan dibanding di dunia. Keselamatan dari segala macam hiruk pikuknya pada pasar dan hisab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Abasa ayat 33 sampai 38. Faida ja'atus sakhah yawma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imrin minhum yawma idzin sa'u yumi. Yang artinya kurang lebih, dan apabila datang suara yang memekakkan telinga ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala-kalanya yang kedua untuk membangkitkan manusia dari tidur panjangnya, yafirul mar'u min ahi, setiap orang itu akan lari dari saudara-saudaranya, wa ummihi wa abi, dia lari dari ibunya dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dia akan lari dari istri dan anak-anaknya, likulli imrin minhum yawma idzin sa'nu yuni. Pada hari itu setiap orang sibuk untuk menyelamatkan dirinya dari segala macam tuntutan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita di dunia, kita akan merasa kangen, kita akan merasa gundah ketika kita ini tidak berjumpa dengan saudara-saudara kita dan orang tua kita. Tetapi besok ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, mereka sibuk untuk menyelamatkan dirinya. Mereka sibuk untuk mencari perlindungan dirinya sendiri-sendiri, tidak peduli kepada orang tuanya, anaknya, dan istri serta suaminya. Itulah yang akan terjadi ketika besok Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita dari alam kubur. Oleh karena itu, hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang menginginkan keselamatan itu semua, maka tidak lain kuncinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang takut berbuat kufur, takut berbuat zalim, takut berbuat maksiat, orang yang selalu menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum muhsinun, dan Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan, yakni
orang-orang yang tidak melakukan kedoliman terhadap sesama manusia, orang yang tidak berbuat sewenang-wenang kepada sesama manusia, tidak melakukan penganiayaan atas nama apapun, dan tidak merusak alam semesta dengan mengeksploitasi kekayaan yang ada di dalamnya dengan membabi buta. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur alam semesta ini dengan sempurna. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan ketika dikatakan kepada mereka, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini dengan perbuatan dosa dan maksiat, dengan mengeksploitasi alam, dengan membabi buta untuk mencari kesenangan dunia. Mereka mengatakan, qalu innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang berbuat baik. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka adalah orang yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak sadar. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang bertakwa ketika di dunia, bersusah payah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar dari kesulitan dan kesusahan pada hari kiamat, memperoleh kemenangan dengan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan pada hari yang menakutkan dan menegangkan. Takwa adalah pintu keluar dari kefakiran, kegelapan dan kebodohan. Takwa adalah pintu keluar dari kejelekan dan perbuatan maksiat. Takwa adalah pintu keluar dari perbuatan syirik dan kufur serta perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah dan Rasulullah SAW, hingga kita selamat dari siksa dunia terlebih kelak di akhirat. Manusia membutuhkan akan rezeki yang halal, yang baik di dunia, membutuhkan kebahagiaan yang kekal di akhirat, yang itu adalah sebaik-baiknya kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan di atasnya kecuali kebahagiaan ketika kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia juga membutuhkan ilmu, basyirah, wawasan dan pandangan jauh ke depan tentang kebenaran dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada jalan untuk menggapai itu semua kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lakum furqana, maka kami Allah akan memberikan kepada kalian petunjuk. Menurut para ulama, yang disebut furqan adalah wan nur alladzi yafsilu bainal haq wal batil, cahaya yang diberikan seseorang sehingga orang tersebut bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Itulah furqan yang dimaksud oleh para ulama di dalam surat ini. Selain itu, ketika kita menjadi orang-orang yang bertakwa, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahan kalian, wa yaghfir lakum, dan dosa-dosa kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu dzul fadlil 'adzim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai karunia yang sangat besar, mempunyai karunia yang sangat agung bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian hadirin sekelumit khutbah Jum'ah yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kami pribadi dan hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak, istri, orang tua kita dijadikan Allah menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga kita kelak memperoleh predikat sebagai orang-orang yang muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غما لمن جاهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحفظوه وحضروا الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال الله تعالى: ولم يزل قائلا علينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم كما باركت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وآله وصحبه أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم انقلنا وأهلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الضيق إلى السعة ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإجبار إلى الإقبال ومن السقام إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن البدع إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا ولا الدنيا بالتقوى ولا التقوى بالأعمال ولا الأعمال بالتوفيق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.